Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang keempat dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Conference Manado Maluku Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Pada malam ini juga kita akan diberkati dengan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Pendeta Ilham Syarif dengan judul 5 Cara Membahagiakan Hati. Umat Tuhan sekalian, pada malam hari ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara umat Tuhan yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan disampaikan oleh Pendeta Jivi Muaya KVM. Pekabaran firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Efraim Abuno Emin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan dilanjutkan dengan doa buka. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan putranya, korbankan nyawanya bagi manusia, gerbang keselamatan terbuka sudah. Puji Dia, dengarlah suaranya, puji Dia, bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Oh sungguh sempurna jasa darahnya, bagi yang percaya pada janjinya. Orang yang berdosa yang mau percaya, Yesus memberi pengampunan padanya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Agunglah hikmat-Nya, agung karyanya, besar sukacita karena putranya, namun lebih mulia dari semuanya bila kelak kita memandang wajah-Nya. Puji Dia, dengarlah suaranya. Puji Dia, mari bersoraklah, datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan surga, terpujilah nama-Mu atas berkat yang selalu kami rasakan. Malam ini adalah malam yang keempat dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani net Happiness with Jesus. Kami datang kepadamu bermohon, kiranya Engkau menyertai acara ini. Teristimewa mereka yang akan mengambil bagian, Pendeta Efraim Abuno yang akan membawakan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati beliau, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar dapat membawa berkat bagi kita semua. Kami berdoa juga untuk semua kru yang bertugas, kiranya Engkau berkati juga, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik untuk kepujian nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam rubrik tips pada saat ini, dan judul kita untuk
pertemuan kali ini adalah 5 cara membahagiakan istri. Semua orang memiliki mimpi agar memiliki hubungan yang berbahagia. Istri yang senantiasa bahagia di dalam rumah tangga. Tetapi belakangan ini yang kita hadapi adalah sebuah realita bahwa banyak orang gagal untuk mengalami kebahagiaan tersebut. Karena itu, pada saat ini kita akan mencoba untuk membahas 5 cara membahagiakan istri. Yang saya dasarkan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Yang pertama, putuskan untuk membahagiakan istrimu. Untuk membahagiakan istri itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan sebuah tanggung jawab membutuhkan sebuah komitmen. Agar bisa melakukan sebuah komitmen, kita harus mengambil satu langkah besar di awal dari semua tindakan kita yang kita kenal dengan sebuah keputusan. Setiap orang yang tidak membuat keputusan tidak akan pernah berhasil mencapai mimpi dan cita-citanya. Demikian pula jika kita ingin membahagiakan istri kita. Itu sebabnya sangat penting untuk membuat sebuah keputusan lebih dahulu bahwa saya benar-benar ingin membahagiakan istri saya. Yang kedua, luangkan waktu untuk istri Anda. Keputusan yang dibuat tanpa mengambil sebuah langkah berikut, yaitu meluangkan waktu, adalah sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah punya waktu. Setiap orang bisa saja diatur oleh waktu. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan, kesanggupan, dan keistimewaan untuk mengatur dan mengelola waktunya. Jika Anda ingin istri Anda bahagia, mereka membutuhkan waktu Anda. Setiap hari banyak istri bukannya tidak bisa bahagia. Mereka memiliki potensi untuk berbahagia. Namun, setiap suami terkadang banyak alasan untuk membela diri, membenarkan diri bahwa mereka terlalu sibuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, terlalu sibuk untuk memenuhi semua tanggung jawab di kantor dan di masyarakat. Mereka lupa bahwa ketika mereka mengambil sebuah keputusan masuk ke dalam masyarakat, mereka harus berjalan sebagai suami istri, sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Karena itu diperlukan waktu yang diluangkan khusus, direncanakan khusus, ditetapkan khusus hanya untuk istri. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganti waktu itu untuk melakukan kegiatan lain. Pakai waktu yang sudah disingkan hanya untuk istri. Tapi istri saya suka ngomong, terlalu banyak bicara, begini dan begitu. Benar, karena Tuhan memang menyediakan setiap wanita kata-kata yang lebih banyak dari pria. Itu sebabnya mereka suka berbicara. Dan di dalam berbagai penelitian didapati bahwa memang setiap wanita memiliki kemampuan berpikir lebih cepat, lebih luas daripada pria. Hanya masalahnya, mereka tidak mendasarkan keputusan-keputusan mereka pada pemikiran mereka, tapi perasaan mereka. Karena itu dibutuhkan kemampuan untuk mendengar dari setiap suami, agar semua perkara yang sudah dipikirkannya dapat disalurkan dan dia mengalami ketenangan dalam jiwanya. Jika tidak, maka pemikiran-pemikiran ini akan menekan emosinya dan dia akan menjadi stres. Akhirnya, dia akan membuat suaminya lebih tertekan dalam hidup. Agar suami-suami bisa berbahagia, bahagiakan istrimu. Luangkan waktu untuk mendengarkan setiap ceritanya. Luangkan waktu untuk mendengarkan setiap kisahnya. Luangkan waktu untuk mendengarkan setiap mimpi dan harapannya. Yang ketiga, setelah kita membuat keputusan untuk membahagiakan istri kita dan meluangkan waktu untuk istri kita, jangan lupa sediakan dana ekstra untuk istri kita. Kebanyakan suami lupa bahwa mereka memiliki seorang istri yang juga manusia. Memiliki kemauan, memiliki kerinduan, memiliki dunia sendiri.
Mereka lupa bahwa setiap wanita yang masuk dalam hubungan pernikahan bukanlah robot, bukanlah boneka yang tiba-tiba kehilangan semua kecerdasannya, semua emosinya, semua kerinduan hatinya. Mereka adalah pribadi yang ingin tampil lebih baik dari hari ke hari untuk suaminya. Mereka adalah pribadi yang ingin berada di tengah-tengah komunitas. Mereka adalah pribadi yang ingin berdiri dan memperoleh penghargaannya. Mereka adalah pribadi yang siap untuk menerjang apapun demi keluarganya. Karena itu, dibutuhkan sesuatu yang lebih, khususnya dana. Mereka butuh bedak yang baru. Mereka butuh perawatan-perawatan yang lebih baik. Mereka butuh waktu untuk menyendiri, menikmati kesehariannya. Berikan dananya dan biarkan mereka bertumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih mandiri, dan pribadi yang lebih tangguh dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, jangan lupa bercintalah dengan istrimu. Banyak orang menggunakan semua kemampuan mereka untuk mencintai pekerjaannya, mencintai hobinya, mencintai kendaraannya, mencintai binatang peliharaannya. Tapi mereka lupa mencintai istri mereka. Istri hanya dianggap sebagai pribadi yang membantu meringankan beban di rumah, mengurus anak-anak, memasak, membersihkan rumah setiap hari. Para suami, ingatlah bahwa istrimu tidak membutuhkan rumah mewah, tidak membutuhkan uang banyak, tapi mereka butuh dicintai. Jika engkau bisa mencintai hobimu, pekerjaanmu, kendaraan kesayanganmu, maka engkau juga punya kemampuan untuk mencintai istrimu. Mereka hanya butuh diinginkan, mereka hanya butuh dihargai sebagai pribadi yang memiliki arti dan nilai di dalam hidupmu sebagai wanita yang dulu cantik dan sampai hari ini tercantik di dalam kehidupanmu. Dan yang kelima, beritahu istrimu kalau engkau benar-benar mencintai dia. Oh, saya sudah seringkali mengatakannya. Maaf, perkataan itu biasa, tapi ciuman, pelukan, dan dekapan itu yang paling penting bagi setiap wanita. Ungkapan cinta yang terbaik selalu mereka nantikan pada pagi hari ketika mereka terbangun. Ciumlah, dekaplah, dan peluklah dia sebelum meninggalkan rumah. Maka engkau akan mendapati istrimu akan selalu berbahagia dan engkau akan selalu bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Anda sampai akhir hayat. Selamat dan Tuhan memberkati. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the sound of God discloses. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own.
tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, no other has ever known. I stay in the garden with him through the night, around me be falling, but he bid me go to the voice of who his voice to me is calling, and he walks with me and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, no other has ever known, and the joy we share as we tarry there, no other has ever known. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena betapa besar kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang memuliakan Engkau. Kami datang memuji meninggikan Engkau. Kami mengakui keberadaan kami. Kami orang berdosa yang banyak kekurangan. Banyak pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Bapa. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius dan daerah Conference Manado, Maluku Utara dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya semua ini karena kasih sayang Tuhan, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Mendoakan Pendeta Efraim Abuno sebagai pembicara, Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu. Berkati pikirannya, berkati lidahnya, kata-katanya, sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi kekuatan kepada semua sahabat umat Tuhan saat ini. Kami teringat semua sahabat kami yang dalam keadaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai. Kiranya ini dapat menjadi penawar bagi penyakit yang menimpa tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang dalam pendidikan. Karuniakan kepada mereka kemampuan, karuniakan kepada mereka kesanggupan untuk mengikuti pendidikan dengan baik. Saat ini juga ada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk menemukan pekerjaan. Kiranya Tuhan bantu mereka,
Karuniakan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menemukan pekerjaan, mereka boleh memuji, memuliakan Engkau. Mendoakan anak-anak muda kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan bantu mereka agar dapat menemukan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Mendoakan organisasi gereja Masih Advent hari ke-7 yang ada di Conference Manado, Maluku Utara. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang ada di daerah Conference Manado, Maluku Utara. Kiranya berkat-berkat indah menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat memuji, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mendoakan juga pemerintah kami. Kiranya Tuhan karuniakan kuasa agar dapat memimpin kami dengan baik, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Efraim Abuno Emin. Pendeta Efraim Abuno menikah dengan Ibu Olive Sompi dan saat ini pendeta melayani sebagai Field Secretary Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Conference Manado, Maluku Utara. Judul firman Tuhan malam ini adalah bahagia dalam kesetiaan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di mana saja. Malam hari ini kita bersyukur kembali karena kita boleh bersama, bergabung dalam acara penting di hari yang keempat ini. Sebelum kita memulaikan seri kebaktian, kebangunan rohani, NET, kita akan dimulaikan dengan doa. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa sebelum kita mulai. Mari berdoa. Bapa kami yang kami kasihi dan yang sangat mengasihi kami, di malam yang diberkati ini kami datang bersyukur, sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berkati, sehingga pekabaran ini memberkati kami semua. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam yang kedua kita telah menyaksikan
tentang pekabaran yang begitu penting mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dalam pelajaran itu telah kita dengarkan satu pekabaran penting bahwa Yesus akan segera datang. Dan untuk bersama bertemu dengan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan. Pelajaran malam hari ini sangat berkaitan dengan pelajaran mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itulah sebabnya kita perlu mempelajari pelajaran yang penting ini di malam hari ini. Dengan judul Bahagia dalam Kesetiaan. Apa maksudnya pelajaran ini? Mari kita mulai. Bahagia dalam kesetiaan ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah bahwa peribadatan adalah salah satu tanda dekatnya kedatangan Tuhan. Dan itu sangat berkaitan dengan kedatangan Tuhan mengenai peribadatan. Nah, untuk itu saudaraku, kenapa ini penting? Oleh karena saya melihat secara pribadi, bahkan mungkin secara umum kita menyaksikan bahwa ada begitu banyak orang yang beribadah kepada Tuhan hanya secara lahiriah. Berbicara secara lahiriah, saudaraku, ada banyak hal yang aneh yang terjadi. Dalam ibadah secara lahiriah, apa yang terjadi dengan manusia? Kita suka untuk mengkhianati Tuhan. Ya, kita suka berlagak tahu, seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Malam hari ini, saudaraku, beribadah kepada Tuhan bukan sekedar ibadah. Tapi beribadah kepada Tuhan membutuhkan kesetiaan dalam penurutan kepadanya. Nah, pertanyaan penting adalah kalau ibadah itu menyangkut penurutan kepada Tuhan. Dan saya pastikan saudaraku, penurutan kepada Tuhan adalah membahagiakan Tuhan. Dan jika itu membahagiakan Tuhan, itu berarti kita bersama dengan Tuhan berbahagia. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Untuk itu, kita akan pelajari hal ini dalam beberapa slide ke depan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau membaca tentang Yeskiel pasal 20 ayat 20. Di dalam Yeskiel pasal 20 ayat 20 disampaikan demikian. Kuduskanlah hari-hari sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu. Supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau saudara melihat ayat ini. Ya, ayat ini memberikan satu nasihat bagi saudara dan saya. Bahwa hari Sabat itu. Hari Sabat yang menuntut peribadatan kita kepada Tuhan. Ini memberikan nasihat pada kita bahwa hari Sabat ini adalah monumen Allah. Berbicara monumen Allah artinya memperingati tentang Allah. Apa yang diperingati? Ada dua hal yang saya lihat di sana adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, maka yang kita peringati adalah tentang penciptaan Tuhan dan penciptaan itu sendiri. Kadang kita lupa dengan Tuhan sebagai pencipta. Tetapi kita hanya mengingat tentang penciptaannya, ciptaan. Nah, Sabat sebagai monumen Allah. Sekali lagi ada dua hal yang harus menjadi ingatan bagi kita. Yaitu penciptaan itu sendiri atau ciptaan Tuhan dan pencipta itu sendiri. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berdasarkan ayat ini, saya melihat bagaimana Yesus dengan begitu lantang menyampaikan tentang Sabat dalam Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya. Dari ayat yang saya sampaikan ini dalam buku Markus 2 ayat 27 dan 28. Tuhan begitu berani.
Yesus begitu berani menyatakan bahwa anak manusia, yaitu dia sendiri, adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa? Apa yang saya sampaikan tadi adalah Yesus mau memfokuskan kita ketika kita menguduskan Sabat, memperingati Tuhan pada hari Sabat itu. Ada yang dia mau sampaikan. Yang pertama adalah dia mau memfokuskan kita bahwa hari Sabat itu dijadikan untuk kita mengenang kembali pencipta kita. Dan yang kedua adalah kita memfokuskan diri pada penebus itu. Siapa dia? Itulah Yesus. Saudaraku, jadi Sabat ini ya dibuat oleh Tuhan sesungguhnya untuk melihat kembali pencipta itu sendiri dan memfokuskan kita kepada penebus, yaitu Yesus. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertanyaan penting adalah kenapa Sabat itu begitu penting? Hari ini kita akan coba lihat kenapa Sabat itu begitu penting. Nah, karena begitu penting Sabat itu, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini, dia datang sebagai manusia. Nah, pertanyaan penting adalah ketika dia datang sebagai manusia, bisa saja orang tidak mempercayai Yesus. Nah, itulah sebabnya saudaraku, ketika dia datang sebagai manusia, maka ketika dia menyampaikan dia sebagai Tuhan atas hari Sabat, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang ada, yang sedang bergabung pada acara ini. Ketika dia menyampaikan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia harus memiliki dasar pijak untuk membuat dasar kenapa dia menyampaikan dia Tuhan atas hari Sabat. Kita akan lihat ini, oleh karena sekali lagi, Yesus datang sebagai manusia. Dan dalam kemanusiaannya, dia harus membuktikan dasar pijak kenapa dia menguduskan Sabat. Saya mau katakan kepada saudara sekalian pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya siapapun kita harus punya dasar pijak. Dan Yesus sendiri punya dasar pijak. Nah, untuk itu mari kita lihat dasar pijak Yesus yang pertama. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Mari saudaraku kita baca bersama-sama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat 3 disebutkan, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala penciptaan yang telah dibuatnya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, ada 4 hal yang saya mau sampaikan pada malam hari ini kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan hari. Ini yang perlu ditanam dalam pikiran kita. Hari itu bukan sekedar jadi, tapi hari itu diciptakan oleh Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Nah, hari Sabat kita perlu ingat, itu bukan muncul kebetulan, tapi dia diciptakan oleh Tuhan. Jadi 4 hal yang terjadi pada hari Sabat. Yang pertama, hari itu diciptakan. Yang kedua, bahwa Allah berhenti pada hari itu. Dan yang ketiga, Allah memberkati hari itu. Dan yang keempat, Allah menguduskan hari itu. Luar biasa. Di hari Sabat, ada hal yang ajaib yang terjadi. Yang tidak terjadi pada hari-hari yang lain. Kalau saudara lihat dari kisah penciptaan, hari-hari selama 1 pekan itu. Yang pertama, pada umumnya sama, bahwa hari itu diciptakan 1 kali 24 jam dalam pemikiran.
Tetapi ada 3 hal yang ditambahkan setelah Allah menciptakan hari-hari itu. Yang termasuk di dalamnya adalah hari Sabat. Bahwa yang kedua, setelah Allah menciptakan hari itu, dia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Inilah yang membedakan kenapa hari Sabat itu menjadi hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Tuhan membuat hari itu menjadi hari yang penuh dengan istimewa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa maksudnya dia menguduskan hari itu? Artinya hari itu diasingkan Tuhan untuk saudara dan saya. Yang kedua, dia beristirahat. Betapa seriusnya hari itu sehingga Allah sendiri beristirahat. Kalau Allah beristirahat, bagaimana dengan kita? Saudaraku, saya yakin saudara juga merasakan bagaimana nikmatnya istirahat itu sendiri. Dan Allah tahu kebutuhan hidup kita. Itulah sebabnya salah satu berkat pada hari Sabat adalah dia beristirahat. Karena dia tahu saudara dan saya membutuhkan hal itu. Yang berikut, Allah memberkati hari Sabat. Sulit terlihat saudaraku. Tapi saya mau katakan saudara bisa merasakan betapa pentingnya hari Sabat. Dan berkat-berkat disediakan oleh Tuhan pada hari Sabat itu. Oh saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Yang keempat dia katakan dia menghubungkan penciptaan. Sabat mingguan di mana Yesus sedang menguduskannya dengan Sabat penciptaan. Luar biasa. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan dunia ini. Dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti. Dan Yesus wujud nyatakan itu pada waktu dia datang ke dunia ini. Inilah dasar pijak yang pertama yang Yesus buat sehubungan dia menyebutkan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. 3 kali hari ke-7 ini disebutkan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-3. Ini mau memberikan keterangan betapa pentingnya hari Sabat itu. Luar biasa. Dan begitu pentingnya hari Sabat itu, apa yang terjadi dengan Allah ketika dia selesai menciptakan hari-hari itu dalam 7 hari. Dia mengambil 7 hari itu. Lalu memasukkannya dengan nama 1 pekan. 7 hari itu disebutkan sebagai 1 pekan. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, dan hari yang ke-7. Luar biasa. Saudaraku, mari kita masuk ke hari yang luar biasa itu. Yang Tuhan Yesus sendiri mengakui dalam catatan firman Tuhan yang disebutkan. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Atas dasar pijak yang saya sampaikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saudaraku. 3 kali hari Sabat ini. Hari ke-7 ini diulangi. Itu berarti betapa pentingnya hari Sabat ini. Dasar pijak yang kedua terdapat dalam kitab Keluaran. Mari kita lihat. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 8 sampai 11. Disebutkan di sana, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sekali lagi, kenapa Yesus berani mengatakan dia adalah anak manusia atas hari Sabat? Kenapa dia begitu lantang sebutkan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Dasar pijak yang kedua ini, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Dia katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi dia katakan, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka dia sebutkan di sana, jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, bahkan dia katakan hewanmu pun tidak boleh melakukan pekerjaan. Saudaraku luar biasa. Kalau hewan disampaikan oleh Tuhan untuk tidak beraktivitas, bagaimana dengan saudara dan saya? Kenapa? Karena hari ke-7 itu
adalah hari yang diberkati dan dikuduskan, diasingkan oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ada apa lagi yang disebutkan dalam Keluaran pasal 20 ini? Kalau saudara pelajari lebih jauh dan lebih dalam, sebenarnya Keluaran pasal 20 ini mau menyampaikan tentang hubungan harmonis yang tercipta ketika saudara datang dan memelihara serta menguduskan hari Sabat. Apa hubungan harmonis yang tercipta? Saya dapati dan saudara-saudara juga dapati dalam ayat ini. Yang pertama adalah yang menarik dari ayat ini menyampaikan satu kabar penting bahwa semua yang masuk pada hari Sabat itu, saya boleh katakan semua orang itu disebut sebagai bos. Saudaraku, ini menarik saudara. Kenapa? Saya melihat hanya pada istana waktu kita disebut bos atau majikan. Tapi di istana raja tidak akan pernah ini terjadi. Karena raja akan selalu disembah. Tapi di istana waktu ini yang adalah Sabat, baik bos ataupun hamba, sama-sama saudaraku, disampaikan oleh firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ini. Baik hamba atau bos memiliki kedudukan yang setara. Alasan utamanya, oleh karena sama-sama beristirahat. Siapa yang perintah? Tuhan. Artinya, bos sesungguhnya itu adalah Tuhan. Tidak ada bos pada waktu itu. Kita semua sederajat. Dan saya boleh katakan semua kita menjadi bos pada waktu hari Sabat. Tidak ada di tempat lain selain hari Sabat yang menyampaikan kabar sukacita ini. Yang menjadi kebahagiaan bagi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa memerintah saudara selain Tuhan. Bos atau big boss kita. Dan kita menjadi sederajat. Itulah istana waktu yang kita sebut adalah Sabat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sekali lagi, kenapa ini terjadi? Karena kita semua sama di hadapan Allah. Ketika kita datang pada hari Sabat, mau menyembah Tuhan, Tuhan mau semua hati kita penuh dengan sukacita. Dan salah satu sukacita yang akan mengisi kita. Oleh karena derajat kita menjadi sama pada hari Sabat. Tidak ada yang disebut majikan atau bos. Karena kita semua di hadapan Tuhan sama. Dan big boss kita hanyalah Allah. Luar biasa. Itulah istana waktu yang kita sebut Sabat. Kenapa? Karena Sabat menyangkut penyembahan. Tidak ada yang disebut di atas. Dan tidak ada yang disebut di bawah. Kita sederajat pada waktu kita memasuki hari yang disebut hari Sabat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sesungguhnya big boss kita atau Allah kita hanya Allah yang di surga. Itulah bos kita yang sesungguhnya. Yang adalah bos besar saudara dan saya. Oh luar biasa. Luar biasa. Mari kita lanjut. Dasar pijak yang ketiga. Kenapa Yesus dengan lantang menyebutkan. Dan dengan begitu berani dia sampaikan. Bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini menarik. Dasar pijak Yesus yang ketiga. Mari kita baca. Apa yang dia sampaikan di sana? Sebab haruslah kau ingat. Bahwa engkau dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, apa penekanan dari buku Ulangan ini? Penekanannya adalah mau membawa kita ke dalam martabat yang sama baik majikan ataupun hamba. Oh, sekali lagi. Ketika saudara masuk ke hari Sabat ini, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat ini,
benar-benar sudah dibawa pada sukacita yang luar biasa. Oleh karena, sekali lagi, majikan dan hamba pada waktu masuk pada hari Sabat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang harus memerintah saya. Tidak ada yang harus memaksakan saudara untuk bekerja pada hari itu. Oleh karena sama-sama kita, baik majikan ataupun hamba, memiliki bos yang satu, yaitu Allah. Oh, luar biasa. Yang berikut, dalam buku Ulangan ini mau memberikan satu keterangan bagi kita bahwa kedua-duanya, baik majikan ataupun hamba, dia berhenti pada hari yang sama. Saya mau terangkan hal ini kepada saudara-saudara. Biasanya, saudaraku, ini hanya kebiasaan kita di dunia. Kalau majikan membuat pesta, lalu ada hamba-hambanya, dia akan memisahkan hamba dan majikan dengan saudara-saudara yang mungkin memiliki kedudukan yang tinggi. Majikan akan mengundang teman-temannya yang mungkin sederajat dengan dia pada hari yang berbeda dengan para hamba. Tetapi saudaraku, pada hari Sabat, ini yang menarik. Pada hari Sabat, kita akan masuk pada hari Sabat bersama, berhenti pada hari yang sama, berbakti pada hari yang sama, bersukacita pada hari yang bukan hari yang berbeda. Karena majikan yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Oh saudaraku, majikan pun menjadi hamba di hadapan Tuhan. Kita sederajat. Bukankah ini merupakan satu sukacita ketika saudara menguduskan hari Sabat? Oh saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Penekanan ini juga memberikan nasihat kepada kita tentang perlindungan terhadap hamba. Di zaman bangsa Israel ada begitu banyak hamba yang disuruh untuk bekerja paksa. Tapi saya mau katakan, ketika tiba pada hari Sabat menjadi hari yang penuh dengan sukacita bagi para hamba. Oleh karena majikan tidak boleh memaksakan kehendak mereka untuk mempekerjakan para hamba. Saya pikir di zaman kita ini, demikian prinsip ini. Siapapun saudara tidak bisa memaksakan orang untuk bekerja pada hari Sabat. Perlindungan yang sama harus tetap dibuat sampai hari ini. Oh saudaraku, inilah yang menjadi sukacita bagi kita semua. Kenapa kita mau memelihara dan menjaga kekudusan hari Sabat itu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berdasarkan hal-hal tadi, dasar pijak Yesus yang dia buat mulai buku Kejadian, Keluaran, dan buku Ulangan, memberikan nasihat pada kita betapa Sabat sesungguhnya memberikan sukacita bagi saudara dan bagi saya. Untuk itulah Yesus membawa prinsip-prinsip ini. Karena Sabat merupakan hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari yang penuh dengan sukacita. Tidak membedakan baik majikan ataupun hamba. Dasar ini terus dibawa oleh Yesus. Itulah sebabnya dalam Matius 12 ayat 1-13. Dia sedikit menerangkan tentang hal-hal yang luar biasa. Di hari Sabat itu menunjukkan bahwa Sabat itu adalah hari yang penuh dengan berkat. Apa yang disampaikan di sana? Ya, di hari Sabat itu, Matius pasal 12, kalau saudara baca di sana. Ini yang Yesus mau nyatakan. Ada satu case di sana. Tentang murid-murid yang sedang kelaparan. Dalam Matius pasal 12 ayat 1-8. Yesus mau menghantam prejudis di zaman itu. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah melakukan belas kasihan. Ketika murid-murid dalam kelaparan hari itu, Tuhan katakan petiklah gandum dan makan. Tentu makan dengan secukupnya. Nah, saudaraku, kalau saudara sedang lapar di hari Sabat dijadikan untuk manusia. Dan hari Sabat adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak salah saudara makan di hari Sabat dalam kelaparan yang luar biasa. Di hari Sabat, ya, ini memberikan nasihat bagi kita. Bahwa Tuhan izinkan kalau saudara membuat sesuatu yang dianggap oleh orang mungkin melanggar pada hari Sabat. Tapi Yesus menyampaikan hari Sabat adalah hari yang penuh dengan berkat. Saudaraku yang saya kasihi
di dalam Tuhan. Dalam buku Matius 12 ayat 9 sampai 13. Di hari Sabat, oleh karena hari Sabat adalah hari sukacita, diciptakan oleh Tuhan untuk hari yang penuh dengan berkat, maka diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kesembuhan pada hari Sabat. Artinya Allah mau di hari Sabat kita membuat kebajikan, kemurahan hati, kebaikan hati pada siapa saja di hari Sabat. Luar biasa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan membuat hal-hal tadi yang saya sampaikan? Karena Tuhan Yesus mau mempertemukan konsep penciptaan dan penebusan pada hari Sabat itu. Oh saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari saya terangkan hal itu. Tentang arti dari hari Sabat yang luar biasa tadi. Bahwa Tuhan mau mempertemukan tentang penciptaan dan penebusan. Saudaraku, pada kisah Kejadian, kita melihat bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan seisi bumi, dunia ini. Pada hari Jumat dia berakhir. Dan saudaraku, pada akhir hari Jumat itu, selesai dia menciptakan, dia berhenti pada hari Sabat. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tahukah saudara, bagaimana dia mempertemukan penciptaan dan penebusan ini? Sepanjang minggu dia melakukan pekerjaan pelayanan untuk menciptakan kembali manusia yang sudah rusak dari kehidupannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sejak dari kehidupan Adam dan Hawa sampai pada zaman kita ini, trisimia pada waktu Yesus mati. Saudaraku, selesai dia menciptakan manusia kembali pada hari Jumat, dia melakukan penebusan dan pada hari Sabat dia berhenti untuk menyelesaikan tugas penebusan yang dia buat. Saudaraku, penciptaan diakhiri pada hari Jumat dan berhenti pada hari Sabat. Ketika dia ciptakan manusia kembali sebagai penebusan, dia berhenti pada hari Sabat. Sesungguhnya Sabat mempertemukan kembali antara penciptaan untuk mengenang bahwa alam semesta ini pernah diciptakan oleh Tuhan. Dan hari Sabat untuk mengenang bahwa umat manusia pernah ditebus oleh Tuhan. Dan ini menjadi peringatan sampai Yesus datang. Bahkan sampai di dalam kerajaan yang Tuhan telah sediakan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan, hari perhentian Allah yang suci itu sebagai hari sukacita, hari ketujuh telah dijadikan bagi manusia. Dan perbuatan kebajikan adalah sesuai dengan maksud dari hari itu. Selanjutnya, bahwa hari Sabat, hari yang ketujuh itu dijadikan untuk manusia oleh Dia yang adalah pencipta. Bahwa hari Sabat, hari ketujuh adalah hari di mana kita dapat melakukan kebaikan hati dan tindakan kebajikan sehingga Tuhan dimuliakan di hari itu. Hari Sabat fokusnya kepada Yesus sebagai pencipta. Dan juga hari Sabat dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk mengenang bahwa Yesus juga adalah pencipta. Dan saya dapati bahwa dari apa yang kita pelajari tadi, menyatakan bahwa Sabat menyatukan penciptaan dan penebusan melalui Allah beristirahat. Ketika dia menyelesaikan penciptaan selama 6 hari, dia berhenti dan beristirahat pada hari Sabat. Setelah dia melakukan pekerjaan penciptaan kembali, dia menebus manusia pada hari Jumat itu. Dan pada hari Sabat,
dia berhenti dari pekerjaan penebusan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya dengan bangga Yesus berkata pada waktu dia ada di atas dunia ini, dia katakan Sabat dijadikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia, Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kalau ini yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, tentu kerinduan Tuhan, kerinduan Yesus agar kita bersama dengan dia di hari yang penuh dengan sukacita itu, hari yang penuh dengan berkat itu, hari yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, hari di mana tidak membedakan majikan ataupun hamba, hari yang derajatnya kita sebagai manusia sama, karena Allah lah yang menjadi majikan sesungguhnya dari saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian yang sedang bergabung dengan acara yang diberkati ini. Mari saudara kita berdoa menutup seluruh rangkaian di acara malam hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami rindu agar pelajaran yang diberkati ini menjadi berkat bagi semua yang bergabung pada acara ini. Sehingga apa yang kami dengarkan membawa faedah dan tentunya harapan kami, harapan Tuhan itu boleh mengubah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah untuk segala kebaikan-Mu. Karena kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita semua, terlebih khusus saudara-saudara umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Bahagia dalam Ketulusan yang akan disampaikan oleh Ibu Nola Lasut Sahen Solar. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.